kepada yang terhormat Ibu Enung Hayati, SAG, SPDI, selaku PJ wilayah kami, yang terhormat Bapak Ridwan Hidayat Eskom, selaku instruktur kami, yang terhormat Bapak Ibu, serta rekan-rekan VCT Batch 7 ini yang kami banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Syalaisya Malika Putri Herdiana dari SMA Yadika Soreang. Saya di sini sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di dalam video konferensi ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah dibuka. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada host hebat kami, Salaisa, sudah memperkenankan saya mengambil alih acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak, Ibu, serta rekan-rekan VCT Batch 7 yang sudah bergabung pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Najipah dari SMA Yadika Soreang. Saya selaku moderator dalam acara ini. Kali ini akan ada pemaparan materi yang cukup menarik, yaitu gangguan kesehatan mental pada remaja. Sebelum pemaparan materi, ada beberapa tata tertib dalam seminar daring ini. Pertama, peserta dimohon tidak menyalakan mikrofon saat presenter sedang memaparkan materi, kecuali jika sudah sesi tanya jawab dibolehkan. Dan perlu diingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 25 menit sampai 35 menit. Baik, mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada moderator, kepada presenter kita, Dewi Nurmayanti. Terima kasih kepada Saudari Intan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materi kita hari ini tentang gangguan kesehatan mental pada remaja. Gangguan kesehatan mental atau mental health problem merupakan sebuah penyakit yang mempengaruhi emosi, perilaku, dan pola pikir penderitanya. Orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, gangguan kesehatan mental merupakan sebuah penyakit yang dapat dialami oleh siapapun yang mengalami cedera pada otak, tekanan yang berlebihan, stres, trauma yang disebabkan oleh kekerasan dan gangguan psikologi lainnya. Kebanyakan orang yang memiliki mental health problem terkadang menganggap dirinya gila atau dituduh gila karena stigma yang tumbuh di masyarakat luas, yaitu orang yang mengalami isu di kesehatan mentalnya adalah orang yang mengalami mental akut atau orang gila yang harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ada juga yang mengabaikan sobat-sobat pengidap kita. Nah, banyak orang yang stres atau keluarga-keluarganya mungkin ya, banyak yang dikurung di ruangan kosong seperti kayak gudang yang gelap. Padahal itu tuh bisa membuat orang yang memiliki gangguan kesehatan mental makin terpuruk karena mereka tidak memiliki perlindungan atau mereka tidak memiliki tempat untuk berbagai cerita dan nggak ada sama sekali orang yang menyemangati mereka. Karena mereka yang dikurung itu cuman dikasih makan doang dan nggak dikasih apa-apa lagi gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi mereka sembuh dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya, sejauh ini masih banyak yang menilai negatif bagi siapapun yang berurusan dengan psikiater,
maupun psikolog adalah orang yang mengalami mental akut atau orang gila, sehingga penderita menjadi kurang percaya diri atau terbuka dan bahkan menyebabkan tidak mendapat perhatian yang dibutuhkan. WHO juga menyebutkan anak muda alias generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan mental. Terlebih masa muda berpengaruh di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Misalnya, upaya masuk kuliah, memikirkan masa depan, atau membanggakan orang tua. Selain perubahan hidup, teknologi juga turut berkontribusi terhadap kesehatan mental generasi muda. Salah satunya adalah gangguan penggunaan media sosial. Media sosial kan menciptakan gaya hidup ideal yang ada ini dan pikiran pada generasi. Nah, ini jadi orang yang ke psikiater itu tuh misalnya dianggap ya, kalau orang enggak dianggap itu dia tuh orang yang ngerti buat dijadiin tempat curhat kayak gitu. Kayak buat apa sih nanganin masalah dia tuh harus kayak mana, harus cari solusi kayak mana gitu. Terus kalau yang apa misalnya upaya masuk kuliah kayak gitu, pasti nggak apa hampir rata-rata ya, nggak semuanya sih, pasti mikirin apalagi pada masa pandemi sekarang, kita sekolah online, materi juga sama sekali belum paham atau nggak paham gitu, dan kita harus memikirkan kuliah, jadi kita pusing apa yang harus kita persiapkan, sedangkan sekarang apa-apa serba online, bimbel juga online, dan itu membuat kita juga semakin gak ngerti sama sekali gitu, memikirkan masa depan. Semuanya pasti pengen dong punya masa depan yang cerah, nggak mau dia gagal karena orang tua kita dari kecil udah membiayai kita sekolah, tapi kita pada saat sudah dewasa kita menjadi orang yang gagal. Dan yang untuk penggunaan teknologi, sekarang banyak anak yang bergaya tidak sesuai kemampuan. Maksudnya, dia meminjam barang orang lain, orang lain untuk bergaya atau meminjam uang kayak gitu, untuk membeli barang-barang yang branded. Sedangkan nanti dia pas ditagih, dia bingung mau bayar kayak mana, dan itu membuat dia stres karena dia nggak bisa bayar. Langsung selanjutnya, contoh gangguan mental, depresi. Depresi merupakan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Biasanya depresi ini kalau misalnya lebih dari 2 minggu atau 1 tahun lebih, itu bisa dibilang depresi gangguan mental akut. Nah, gangguan mental akut ini harus segera kita pergi ke psikiater, soalnya kalau nggak segera ditanganin, ini bisa bahaya. Langsung selanjutnya adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Mungkin skizofrenia ini nih ya kayak kita menggunakan bahan narkoba untuk kita ngelupain masalah-masalah kita, biar kita halusinasi aja gitu daripada memikirkan masalah yang nggak akan kelar-kelarnya. Makanya banyak anak remaja sekarang yang memakai narkoba mungkin karena dia juga memiliki gangguan mental. Untuk melupakan semua masalah dia makanya memakai barang-barang narkoba. Selanjutnya adalah gangguan kecemasan. Merupakan gangguan yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin contohnya seperti dia pernah mengalami pelecehan seksual. Nah, dari situ dia trauma. Jadi dia kalau setiap harinya itu merasanya tuh takut. Kalau ketemu orang-orang yang baru, dia ngerasa takut kalau misalnya orang itu bakal melakukan yang sama kepada dia juga gitu. Yang keempat, gangguan bipolar adalah jenis gangguan yang ditandai dengan perubahan suasana hati.
Nah, ini nih pasti kita pernah ngerasain kita tiba-tiba nggak mood ngapa-ngapain, kadang kesel sama orang, kadang pengen marah-marah juga kayak gitu, tapi nggak jelas kita tuh kenapa gitu, tiba-tiba aja gitu. Terus yang terakhir gangguan tidur, merupakan gangguan pola tidur yang mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Nah, ini nih kita kalau misalnya malam-malam, padahal kita ada juga yang nggak ngerasain depresi sama sekali, tapi dia nggak bisa tidur sama sekali gitu. Nah, mungkin karena ya gangguan mental juga ada yang merasakan dia depresi, ada juga yang merasakan dia tidak depresi gitu. Terus anak muda dan masyarakat urban lebih rentan alami gangguan mental. Setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yaitu di usia 14 tahun. Menurut WHO, banyak kasus yang tidak tertangani sehingga bunuh diri akibat depresi menjadi penyebab kematian tertinggi pada anak muda usia 15-29 tahun. Merujuk dari hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas, tahun 2018, prevalensi skizofrenia atau psikosis sebesar 7/1000 dengan cangkupan pengobatan 84,9%. Sementara itu, prevalensi gangguan mental emosional pada remaja berumur lebih dari 15 tahun sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yaitu sebesar 6%. Berdasarkan Kesehatan Kementerian Indonesia, masyarakat perkotaan lebih rentan terkena depresi, alkoholisme, gangguan bipolar, skizofrenia, dan obsesi kompulsif. Meningkatnya jumlah pasien gangguan di Indonesia dan di seluruh dunia disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan hidup manusia, serta meningkatnya beban hidup, terutama yang dialami oleh masyarakat urban. Namun, jika dibandingkan negara lain, tingkat stres di Indonesia ternyata tidak tinggi seperti negara lain. Fakta ini berdasarkan survei kesejahteraan tahun 2018 yang diselenggarakan di Cigana. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 86% responden dari seluruh negara yang turut berpartisipasi mengatakan bahwa mereka merasa stres hanya sebesar 75%. Jika dibuat di perbandingan, ada 3 dan 4 responden yang merasa stres. Meski presentasi tersebut merasa tinggi, tingkat stres ini merupakan tingkat stres rendah dari seluruh negara yang disurvei. Persoalan keuangan dan pekerjaan menyebab stres yang utama. Sedangkan 25% sisanya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak merasa stres. Persentase ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan 22 negara lainnya. Di negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, tingkat stres masyarakat bahkan berada di atas rata-rata, yaitu sebesar 91%. Penyebab gangguan mental. Sebenarnya gangguan mental ini belum tahu ya pasti disebabkan oleh apa, tapi menurut para ahli, gangguan mental ini nih termasuk dalam 2 hal, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Nah, faktor biologis ini ada gangguan fungsi sel di saraf otak. Yang kedua, infeksi misalnya akibat bakteri Streptococcus. Nah, bakteri Streptococcus ini suatu genus dari bakteri non-mortil yang mengandung sel garam positif, berbentuk bulat, opal, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Nah, yang ketiga, kelainan bawaan atau cedera pada otak. Mungkin yang ini nih bisa disebabkan oleh orang yang kecelakaan. Nah, mungkin dia jatuh dan kepalanya terbentur oleh benda-benda keras dan itu mengakibatkan kepalanya tempurung kepalanya retak gitu. Yang
Kemudian selanjutnya kekurangan oksigen pada bayi akibat proses persalinan. Biasanya ini nih akan menyumbat otak kita kalau misalnya bayi yang kekurangan oksigen pada saat melahirkan. Makanya itu bisa juga mempengaruhi gangguan mental pada saat dia telah dewasa. Yang selanjutnya adalah memiliki orang tua atau keluarga yang gangguan mental. Mungkin ini berpengaruh pada gen. Penyalahgunaan nafza dalam jangka panjang. Nah, nafza ini termasuk kayak seperti narkoba, ganja, ya sebagainya lah ya. Selanjutnya kekurangan nutrisi. Nah, ini mungkin kita kurang makan makanan yang mengandung serat, vitamin gitu. Kali kalau ini mungkin banyak di negara-negara atau daerah-daerah terpencil yang kurang perhatian dari pemerintah. Selanjutnya faktor psikologis. Peristiwa traumatis. Nah, traumatis ini mungkin kayak kita kecelakaan pesawat, mobil atau apa sebagainya. Langsung pernah kita dilakukan kayak apa sih? Kayak nggak senonoh gitu, kayak pelecehan seksual mungkin. Kayak gitu. Makanya kita jadi trauma. Terus kekerasan juga bisa membuat kita jadi trauma. Bullying. Nah, bullying ini kalau misalnya di sekolah, kita kayak malas sekolah kan. Kalau kayak sekolah percuma gitu, kalau cuma mau dibully doang, ngapain sekolah, pasti kayak gitu. Jadi itu juga buat trauma gitu, mendingan di rumah daripada ke sekolah dibully. Terus selanjutnya, kehilangan orang tua dan disia-siakan pada saat masa kecil. Mungkin kehilangan orang tua ini kayak orang tuanya kayak apa sih, kecelakaan, kayak misalnya tertimbun tanah longsor terus nggak ketemu, jadi dia buat stres gitu, mayatnya aja nggak ketemu, terus dia mau kayak mana nguburinnya gitu, jadi dia tuh kayak buat stres aja gitu, sama sekali nggak bisa ngelihat apa sih, mayat bapaknya pada saat terakhirnya. Nah, disia-siakan pada saat masa kecil. Mungkin orang tua sibuk bekerja, jadi anak kecil ini nggak diperhatiin sama sekali gitu pada saat kita masih kecil. Jadi pas kita udah gede, kita tuh ngerasa ya pas kecil aja nggak pernah apa dikasih perhatian sama orang tua gitu. Terus yang selanjutnya, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Nah, memang kita tuh jangan sama sekali bergantung kepada orang lain, karena kalau misalnya kita bergantung kepada orang lain, di saat orang lain itu nggak ada, kita mau bergantung kepada siapa lagi. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita juga jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Tapi kita juga nggak boleh gitu, harus nggak boleh sendiri terus gitu. Kita juga perlu bersosialisasi, tapi nggak boleh berketergantungan gitu. Selanjutnya, perceraian atau ditinggalkan mati oleh pasangan atau orang tua. Nah, perceraian juga membuat anak remaja ini menjadi gangguan mental, seperti kayak orang tua dia, kayak mungkin kalau orang tua yang yang bercerai gitu, orang tuanya nggak peduli lagi, dia kayak buat apa gitu. Kita lahir, kalau misalnya orang tua pas kita udah gede dia nggak peduli sama sekali gitu. Jadi itu membuat kita kayak gangguan mental gitu. Jadi kita nggak tahu harus kemana-mana lagi, sedangkan orang tua kita yang melahirkan kita atau yang merawat kita dari kecil sampai kita gede, dia bercerai, dan itu membuat kita stres gitu. Selanjutnya, perasaan rendah diri, tidak mampu marah atau kesepian. Ini biasanya kayak dialami orang-orang yang kayak pendiam mungkin ya, baik kayak gitu. Jadi kita jadi orang jangan rendah diri banget gitu, karena kalau kita rendah diri, kita bisa diinjak-injak sama orang lain gitu. Jangan juga jadi orang yang nggak bisa marah, apa-apa nggak marah, apa-apa nggak marah. Dan ini kalau misalnya kita dimarahin itu kayak iya gitu. Jangan jadi orang yang lemah. Jadi orang jangan lemah gitu. Kita tuh harus bisa juga gitu kayak mereka gitu. Kesepian mungkin ini kayak yang tadi, kayak kita tuh nggak mampu bergaul gitu. Selanjutnya, peran orang tua. Nah, membangun hubungan yang baik dan kuat dengan anak. Jadi buat orang tua, sesibuk-sibuk apapun mereka harus menyempatkan diri untuk kayak apa, main gitu sama anak-anaknya, beraktivitas di luar gitu. Jangan kayak
ngelantarin anak kayak kerja dan ngasih duit doang gitu. Anak nggak butuh duit, mereka juga butuh kasih sayang gitu. Sebagai anak kita pasti butuh dong kasih sayang gitu. Langsung yang kedua, membangun kepercayaan diri anak. Nah, untuk orang tua khususnya, untuk membangun kepercayaan diri anak, mereka juga harus kayak ngasih aktivitas yang anak ini suka gitu. Biar dia percaya diri gitu kalau misalnya orang tua ngasih aktivitas yang dia suka. Yang ketiga, mendengarkan dan menghargai perasaan anak. Jadi buat orang tua, kalau misalnya anaknya ngasih apa saran atau apa, jangan dimarah-marahin kayak gitu. Jadi mereka harus ngedengerin gitu, kayak curhatan anak gitu harus didengerin. Jangan apa-apa, misalnya anak salah dimarahin, jangan kayak gitu. Karena itu tuh membuat anak jadi kayak nggak mau lagi curhat sama orang tua. Kayak dia berpikir, ngapain curhat kalau nanti ujung-ujungnya dia dimarahin-marahin juga gitu. Terus yang keempat, membuat suasana yang aman dan positif di rumah. Nah, ini nih kayak misalnya orang tuanya ya yang broken home gitu, yang suka berantem-berantem terus. Jadi membuat anak itu nggak nyaman di rumah kalau setiap pulang orang tuanya berantem, pulang lagi berantem. Kalau nggak pagi, siang, sore kayak berantem, nggak tahu yang diributin apa gitu kan. Kita juga sebagai anak butuh rumah yang kayak berpengaruh positif gitu. Jangan kayak rumah dibuat kayak neraka gitu. Terus yang terakhir, membantu anak ketika mereka merasa kesulitan. Nah, jadi orang tua di saat anak membutuhkan, dia harus stay terus. Jangan misalnya kita ngebutuhin, kita telepon mah lagi kayak gini-gini atau apa lagi kayak gini-gini, orang tua bilang, "Papa sibuk kerja, Mama sibuk kerja." Jangan kayak gitu. Karena anak juga butuh bantuan seorang orang tua gitu. Kita nggak bisa nyelesain masalah sendiri gitu. Jadi buat orang tua harus membantu gitu anak-anaknya yang sedang kesulitan. Terus ada juga eh, pengobatannya ya. Pengobatan kalau misalnya kita gangguan mental ini mungkin terapi perilaku gitu, mengubah pola pikir seorang anak yang terkena gangguan mental ini dari negatif menjadi positif. Terus kayak kita dikasih obat-obatan seperti antidepresi, psikotik, pereda cemas, mood stabilitas, dan perubahan gaya hidup kayak gitu. Kita tuh harus juga merubah gaya hidup kita gitu. Jangan kita mau sehat tapi gaya hidup kita tetap kayak gitu, kayak tetap begadang, memikirkan hal-hal yang negatif gitu. Kalau bisa kita harus memikirkan hal-hal positif juga gitu. Terus komplikasi kesehatan mental. Nah, perasaan itu tidak bahagia gitu. Kita tuh sama sekali nggak bahagia gitu hidup. Terus ada konflik sama keluarga gitu. Jadi membuat kita juga kayak apa nggak nyaman sama sekali dan kepikiran gitu. Mau kumpul-kumpul atau pulang ke rumah kalau misalnya ada masalah sama keluarga kayak nggak akan mau pulang kita. Terus kesulitan menjalani hubungan dengan orang yang baru. Nah, jadi kayak contohnya ya, misalnya kita punya teman atau sahabat yang dulu kita tuh pernah eh, kayak dibohongin atau kita pernah kayak dikhianati gitulah bahasanya. Nah, jadi itu membuat kita kayak nggak mau lagi temenan sama orang-orang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa percaya sama sekali. Terus adalah kecanduan rokok atau alkohol atau nafza. Nah, kita tuh itu tuh bisa mempengaruhi juga gitu gangguan mental. Jadi kita tuh jangan janganlah gitu pakai-pakai kayak gituan gitu. Kalau misalnya kita nggak mau nanti rugi gitu di akhirnya gitu. Terus komplikasi selanjutnya adalah keinginan bunuh diri. Mungkin karena dia nggak bisa menyelesaikan suatu masalah, jadi ujung-ujungnya dia kayak putus asa, nggak ada jalan keluar dan ujung-ujungnya bunuh diri. Padahal jika bunuh diri ini nanti pasti kalau kita sadar gitu ya, kita bakal nyesel gitu. Ini bunuh diri kan percuma juga gitu ya, bunuh diri kalau misalnya nggak diterima gitu, dikubur gitu. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator kami, Intan Hafizah. Baik, terima kasih kepada presenter kami hari ini.
Mungkin kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, bila ada yang ingin ditanyakan, boleh menyalakan mikrofonnya atau melalui chat di room. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan mengenai gangguan kesehatan mental pada remaja. Oke, kepada Dewi mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya juga ingin bertanya ya mengenai gangguan kesehatan mental barusan. Bagaimana cara mengatasi bila misalnya kita mempunyai ciri-ciri seperti yang tadi disebutkan gangguan kesehatan mental. Bagaimana cara mengatasi? Nah, mungkin kalau mengatasinya ya nggak tahu pasti, tapi mendingan kita pergi kepada ahlinya aja, kayak psikiater atau psikolog. Mungkin mereka akan mengasih kita solusi gitu. Kalau misalnya kita ngadepin masalah apa-apa, mereka pasti ngasih tahu kita harus ngapain, dan mereka juga pasti kalau misalnya kita udah kayak parah banget, nanti juga mereka kasih obat atau resep apa gitu. Mungkin segitu aja yang bisa saya beritahu kepada saudari Intan. Baik, terima kasih. Belum ada yang bertanya ya dari Bapak Ibu. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Banyak waktu tidak? Baik, saya ingin bertanya, boleh? Menurut Dewi, apa sih penyebab gangguan bipolar itu? Bipolar ya. Mungkin penyebab gangguan bipolar itu tuh bentar ya. Bipolar. Mungkin kayak bipolar kayak gangguan apa sih, kayak dari keturunan. Mungkin kayak ke orang tua atau keluarga kita gitu yang memiliki gangguan mental, itu tuh bisa juga terkena kepada kita gitu. Mungkin juga gangguan bipolar tuh kayak disebabkan kita stres berlebihan juga gitu. Mungkin karena kita kayak punya masalah atau kayak masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah apapun itu, kita anggap itu tuh sebagai berat banget, dan itu juga bisa mempengaruhi mental kita gitu. Terima kasih. Sama. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui mikrofon. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya tadi pemaparan dari presenter kami, Dewi Nurmayanti. Mungkin sekarang bisa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Nah, kesimpulannya, jadi orang yang memiliki gangguan mental itu tidak bisa kita sebut sebagai orang gila gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Kalau misalnya orang gila itu tuh memiliki gangguan akut gitu, gangguan mental yang akut, dan itu tuh nggak bisa sama sekali kita obati. Nah, kalau misalnya gangguan mental itu masih bisa gitu, karena belum bisa dibilang akut gitu. Terus peran orang tua juga
sangat penting dalam gangguan mental pada anak ini. Karena untuk anak itu pada masa pertumbuhan dia membutuhkan kasih sayang orang tua gitu. Jadi di sini orang tua yang berperan penting gitu dalam proses kesehatan mental anak. Oke, cukup ya mungkin. Terima kasih kepada presenter kami hari ini yang sudah memaparkan materinya. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi dan Intan yang telah mengisi acara. Acara telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Resensi telah saya kirim, tolong jangan di-share di grup. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.